Halo guys, ada beberapa teman atau rekan yang meminta pendapat atau tanggapan saya tentang film yang viral belakangan ini, yaitu Squid Game. Ya, Squid Game adalah drama series Korea yang bergenre horror thriller dan mendulang kesuksesan pada waktu peluncuran bulan lalu. Squid Game sendiri memproyeksikan kehidupan nyata manusia yang penuh dengan persaingan atau kompetisi, di mana sekelompok orang berjuang dalam sebuah permainan yang mematikan. Nah, apa nilai-nilai atau hal-hal yang positif yang kita pelajari dari film Squid Game tersebut? Yang pertama, pesan yang kita terima adalah jangan menjadi hamba uang. Kita tahu bahwa sekelompok orang yang mengikuti permainan yang bahkan sampai merenggut nyawa di dalam film Squid Game adalah sekelompok orang yang memiliki permasalahan dengan keuangan. Ada yang memiliki hutang, ada yang terlibat dalam perjudian, dan memiliki keluarga yang tidak baik atau broken. Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menjadi hamba uang. Kita adalah tuan atas uang atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita menjadi hamba uang, maka kita akan melakukan segala cara, bahkan cara yang salah atau tidak benar menurut prinsip firman Tuhan untuk mendapatkannya. Seringkali kita ingin mendapatkan harta atau kesuksesan dengan cara yang instan. Kita dikuasai oleh uang kita. Kita yang melayani uang atau harta yang diberikan kepada kita. Sebenarnya kitalah yang harus mengatur uang atau harta yang kita miliki. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dan Dia tidak akan membiarkan kita. Yang kedua, hal yang dapat kita petik dari film Squid Game adalah milikilah pertemanan yang sehat atau komunitas yang sehat. Di dalam film Squid Game ditunjukkan ada beberapa adegan yang membutuhkan tim, yang membutuhkan kerjasama tim. Sekelompok orang harus bekerja bersama-sama untuk bisa melewati atau memenangkan permainan yang diberikan kepada mereka. Ketika mereka tidak menciptakan komunitas atau persahabatan yang sehat, maka mereka tidak akan bisa menyelesaikan permainan itu dengan baik. Saudara, Tuhan menciptakan kita manusia sebagai makhluk relasional. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28 jelas dikatakan bahwa manusia itu membutuhkan orang lain. Bahkan Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Status kita, identitas kita sebagai ciptaan yang adalah gambar Allah harus memiliki relasi dengan orang lain. Masalahnya, relasi yang kita miliki haruslah relasi yang sehat, di mana relasi itu bisa mendorong kita, bisa mendukung kita, memotivasi kita untuk bertumbuh secara rohani kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, milikilah komunitas yang sehat di mana saudara berada. Komunitas rohani, komunitas yang bisa membangun kerohanian saudara kepada Tuhan. Dan inilah yang penting yang harus kita lakukan. Yang ketiga, nilai yang dapat kita petik dari film Squid Game adalah pengkhianatan bisa terjadi. Dalam serial ini kita ditunjukkan bahwa kawan bisa menjadi lawan. Di dalam film ini dikisahkan ada seorang yang bernama Abdul Ali yang sangat mempercayai temannya yang bernama Sang-woo. Bahkan dia menganggap Sang-woo menjadi kakaknya. Tetapi kita lihat di dalam film tersebut, Sang-woo ternyata berkhianat. Ketika dalam permainan kelereng, Sang-woo membohongi atau mengkhianati Abdul Ali dan dia mengambil kelereng milik Abdul Ali yang berakibat kepada kematian bagi Abdul Ali. Dia harus meregang nyawa dalam permainan kelereng karena pengkhianatan Sang-woo yang adalah teman dekatnya. Saudara, orang-orang terdekat kita berpotensi menjadi lawan kita nantinya. Itu sebabnya firman Tuhan melarang kita untuk menaruh kepercayaan atau mengandalkan manusia, sebab manusia pasti bisa mengecewakan kita. Hanya pribadi Allah yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya.
Dia tidak pernah mengkhianati saudara dan saya. Dia selalu ada, dia selalu menunggu, dia selalu dekat dengan kita, dan dia mau menolong kita. Pelajaran keempat yang dapat kita petik dari film Squid Game adalah hiduplah menjadi berkat. Film Squid Game juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, terlepas dari hal lainnya. Dalam permainan, ada seorang tokoh yang bernama Gi-hun membentuk sebuah kelompok, dan dia tetap memastikan agar kelompok yang dibentuknya bisa saling melindungi anggotanya satu dengan yang lain. Bahkan ketika Gi-hun diprovokasi atau dipengaruhi oleh kakak yang bernama Oh Il-nam tentang keserakahan hidup manusia, Gi-hun lebih memilih untuk tidak mempercayai itu. Dia lebih memilih kemanusiaan. Dia tetap ingin berbuat baik kepada orang-orang. Dia tidak mau hidup serakah. Bahkan ketika dia memenangkan pertandingan Squid Game, dia menolong beberapa orang yang dia kenal. Saudara, sekeras apapun dunia memaksa saudara dan saya untuk berkompetisi dengan orang lain, ingatlah status kita sebagai garam dan terang dunia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13-16. Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Galatia dalam Galatia pasal 6 ayat 10 untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Apabila ada kesempatan harus berbuat baik. Saudara, kalau kita lihat di sekeliling kita sekarang ini, ada banyak kesempatan yang kita miliki untuk berbuat baik atau menjadi berkat bagi orang. Inilah hidup yang harus kita jalani. Kalau orang lain mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi, mari kita mengorbankan diri kita untuk kepentingan orang lain. Kita mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan kita. Inilah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Nah, terlepas dari keempat hal yang baik yang dapat kita petik dari film Squid Game, saya memberikan tanggapan terakhir terhadap keseluruhan film Squid Game tersebut. Saudara, kalau kita mempelajari dari awal sampai akhir film Squid Game, sebenarnya ada satu hal yang bisa kita perhatikan dengan seksama, bahwa setiap orang yang gagal dalam permainan maka tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, bahkan mengalami kematian. Di dalam Tuhan, hidup kita tidaklah demikian. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh, Tuhan tidak pernah menjadikan kegagalan atau kejatuhan kita menjadi akhir dari segalanya. Tapi Dia selalu menantikan saat kita mau bangkit dan berbalik kepada Dia. Tangannya selalu terbuka menyambut saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika saudara gagal, baik dalam segala aspek kehidupan apapun, Tuhan ingin saudara bangkit. Terlebih lagi dalam hal kerohanian. Mungkin kita seringkali jatuh bangun. Hidup kita mendukakan hati Allah. Hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Jangan pernah merasa saudara tidak bisa diterima oleh Allah kembali. Sebab Allah kita adalah Bapa sekaligus sahabat yang baik. Dia selalu menyayangi, Dia selalu mengasihi saudara dan saya. Yang Dia inginkan adalah apakah kita mau sadar akan kelemahan kita dan kegagalan kita. Dan kita mau moving forward, maju ke depan. Dan di sana Tuhan menantikan saudara dan saya. Demikianlah tanggapan saya tentang film Squid Game. Semoga memberikan pencerahan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.